Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa IPSO dimanapun berada, salam sehat selalu. Semoga semua aktivitasnya dilancarkan. Sobat IPSO, kali ini saya coba memberikan gambaran kasar terkait peta Pilpres hingga bulan ini. Kawan-kawan, sangat menarik Pilpres 2024 nanti karena petahana Jokowi itu sudah genap 2 periode. Walaupun muncul wacana 3 periode, tapi saya sangat yakin Pak Jokowi tidak akan terpancing dengan wacana itu, dan beliau tetap konsisten untuk tetap hanya mengakhiri masa jabatannya di 2 periode. Kenapa? Karena saya sangat yakin Pak Jokowi itu adalah seorang negarawan yang sangat menghormati setiap keputusan-keputusan politik yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, sobat IPSO yang saya banggakan, karena Jokowi di 2024 itu sudah genap 2 periode, maka beberapa figur yang dianggap memiliki potensi bisa menggantikan Jokowi itu telah bermunculan. Hasil riset yang dilakukan internal di PTIP itu menggambarkan bahwa untuk figur calon presiden, nama-nama tenar telah muncul dan telah menjadi gambaran kasar bagi masyarakat Indonesia untuk melihat peta elektoral mereka. Ada 3 nama yang sangat menonjol saat ini, dan kelihatannya ketiga nama ini menjadi prioritas masyarakat Indonesia yang diinginkan maju menggantikan Jokowi di 2024. Ketiga nama tersebut itu adalah Prabowo Subianto, yang memang sangat populer karena sudah 2 periode menantang Jokowi, bahkan sebelumnya sudah pernah maju bersama Megawati. Kemudian yang menarik adalah ada 2 figur yang kehadirannya itu bisa menyaingi Prabowo sebagai figur yang seharusnya itu sudah unggul jauh dari figur-figur baru. Kedua figur tersebut tidak asing lagi mungkin di mata sobat IPSO. Pertama adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan yang kedua adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kedua gubernur ini saat inilah yang elektoralnya mendekati Prabowo. Dari pantauan saya, ada sekitar 5-6 lembaga survei berlabel nasional yang punya nama itu menempatkan ketiganya ini berada di 3 teratas hingga saat ini. Dan ternyata setelah IP juga turun melakukan riset, gambaran yang kami dapatkan pun sama. Ketiga nama ini itu mengungguli figur-figur yang lain, di mana Prabowo, Ganjar, dan Anies ini menjadi 3 teratas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana figur yang lain, seperti misalnya AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan ketua umum dari Partai Demokrat, Airlangga Hartarto, yang merupakan ketua umum Partai Golkar, dan Muhaimin Iskandar yang notabene adalah ketua umum dari partai besar yaitu Partai PKB. Ketiga ketua umum ini kelihatannya harus bekerja keras untuk bisa mengejar ketiga figur yang saya sebutkan tadi, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, dari figur-figur yang saya sebutkan tadi ini kan semua berada di Pulau Jawa basis elektoralnya. Nah, bagaimana dengan di luar Pulau Jawa? Gambaran riset yang kami temukan di Indonesia Timur itu ada 2 figur yang sangat menonjol. Bahkan kelihatannya figur-figur lain itu akan sulit bersaing dengan 2 figur ini. Figur itu adalah Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi JK 2014-2019. Andi Amran Sulaiman ini yang 5 tahun memimpin Kementerian Pertanian itu mendapatkan respon yang sangat positif untuk mewakili kawasan Indonesia Timur. Namun Bapak Syahrul Yassin Limpo yang saat ini menjabat sebagai Mentan juga tidak kalah populernya. Tinggal siapa yang lebih siap dari keduanya. Kalau dari gambaran saya, tentu Andi Amran Sulaiman sedikit jauh lebih siap bertarung dibanding Pak Syahrul itu sendiri. Kenapa?
Karena kita mengenal Andi Amran Sulaiman ini, selain dia dikenal sebagai tokoh yang bersih, karena terbukti 5 tahun memimpin Kementerian Pertanian, tidak ada cacat sedikit pun yang dia simpang sampai dia berakhir 5 tahun. Dia adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia Timur. Dia memiliki grup yang menguasai perekonomian di kawasan Indonesia Timur, sehingga Andi Amran Sulaiman ini menurut saya dari segi persiapan menatap Pilpres 2024 ini jauh lebih siap dibanding Pak Sarul. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Andi Amran Sulaiman ini bisa bersaing dengan figur-figur tenar di Jawa seperti Ganjar Pranowo, seperti Prabowo Subianto, seperti Anies Baswedan? Jawabannya tentu sulit ketika Andi Amran ingin menatap capres. Tetapi itu berbeda ketika dia hanya menatap cawapres. Andi Amran Sulaiman itu bisa menjadi figur yang seksi bagi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Anies Baswedan. Kenapa? Karena Andi Amran Sulaiman memiliki kekuatan finansial yang kuat dan memiliki basis di kawasan Indonesia Timur. Itu ketika hanya Andi Amran Sulaiman yang mewakili kawasan Indonesia Timur. Nah, sekarang mari kita bedah kawasan Indonesia Barat. Kawasan Indonesia Barat, dari sekian banyak figur-figur yang kita kenal seperti misalnya Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli, kemudian ada sekarang Mendagri Tito Karnavian. Dari 2 nama ini saya melihat nama Tito yang muncul di riset kita. Jadi Tito bisa mewakili kawasan Indonesia Barat. Untuk figur 02 di kawasan Pulau Jawa sendiri, saya melihat sosok seorang AHY, sosok seorang Muhaimin Iskandar itu bisa menjadi figur yang seksi, mewakili kawasan Pulau Jawa sebagai figur cawapres. Kenapa? Karena untuk bersaing di figur capres kelihatannya figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, figur-figur seperti AHY harus bekerja keras untuk bisa bersaing dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah, inilah gambaran peta politik secara geopolitik di Indonesia saat ini menjelang Pilpres 2024. Sobat IPSO, hanya ini sementara yang saya bisa berikan, saya gambarkan pendalamannya nanti pada sesi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.